ബാലരമയും കഥാപുസ്തകവും ഒക്കെ വായിക്കണം. കൊണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാടിനെ രക്ഷിക്കാനൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ. അതാരാ? ശരി. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini, SLMT-TV akan bercerita tentang sebuah film berjudul Minal Murali. Seperti apa kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk dukung terus SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur ceritanya. Warga berlari ketika sedang menonton pertunjukan teater. Pertunjukan harus berhenti karena sebuah gudang petasan meledak dengan tiba-tiba. Semua warga berhambur ketakutan meninggalkan lapangan tersebut. Hingga seorang anak kecil pun terpental karena terkena percikan api. Beruntung seorang berlari dan menggendongnya menjauhi lapangan karena tak lama ledakan besar terjadi dan membubarkan semua penonton. Beberapa tahun kemudian, seorang ayah mengawasi putrinya yang tengah berada di sebuah toko karena ia takut anaknya akan kembali digoda oleh Jason, pria yang selama ini dekat dengan putrinya. Ia juga telah menjodohkan putrinya dengan pria kaya hingga membuatnya menjaga putrinya dengan sangat ketat. Namun Jason yang merasa masih mencintai Binji tetap mendekatinya, hingga membuat ayah Binji yang sejak tadi mengawasinya menjadi marah dan menamparnya di depan umum hingga membuat Jason menjadi malu. Sibu, seorang pemuda yang kehilangan dompetnya, terus mencari hingga akhirnya ia menemukannya. Ia hanya ingin melihat foto wanita yang dicintainya yang terdapat dalam dompetnya itu. Tapi Sibu mendengar kabar kalau Usa, wanita yang dicintainya, telah bercerai dan berencana kembali ke desa mereka. Jason pun tak bisa menahan sedih di hatinya karena wanita yang dicintainya akan segera menikah dengan pria lain. Ia yang tidak kuat menahan cemburu, segera membuka topeng Sinterklasnya dan meluapkan kekesalannya. Lalu mengatakan kepada orang tua Binji, suatu hari ia akan menjadi orang kaya dan akan menunjukkan kepada semua orang yang menghinanya bahwa ia akan lebih baik. Tiba-tiba petir menyambar mengenai tubuh Jason dan juga Sibu secara bersamaan, tapi di tempat yang berbeda. Semua orang yang melihat segera menolong Jason dan membawanya ke rumah sakit. Kakak perempuan Jason yang mengetahui hal itu sangat terkejut dan langsung menuju ke rumah sakit. Tiba-tiba Jason sadar padahal dokter belum memeriksanya. Sibu pun sadar dengan sendirinya pada pagi harinya dan ia melanjutkan mengayuh sampannya. Ia menepikan sampannya dan melangkahkan kakinya menuju rumah dengan keadaan sangat kacau. Sibu yang setengah sadar di kamarnya merasa demam dan menggigil, hingga tubuhnya bergetar dan keanehan pun muncul. Karena tiba-tiba peralatan yang ada di sekitar Sibu, semua ikut bergetar mengikuti getaran tubuh Sibu dan sang ayah pun ketakutan mengira telah terjadi gempa karena semua bergetar hebat. Ia segera membangunkan Sibu dan menariknya untuk keluar rumah. Tapi saat di luar rumah getaran tersebut menghilang dan mereka pun kembali ke rumah. Jason juga sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Ia pun kesal melihat undangan yang tergeletak di depan rumahnya. Jason meminum banyak minuman keras untuk melampiaskan kekesalannya sambil menangis. Jason pun memutuskan untuk berangkat ke Amerika dan bekerja di negara tersebut. Ia yakin bisa mengubah hidupnya. Jason mengalami keanehan semenjak tersambar petir. Ia terus-menerus batuk, tapi keanehan pun terjadi. Karena saat ia mengeluarkan dahak, Jason melihat dahaknya berwarna abu-abu.
Jason juga merasakan tangannya lebih besar dari biasanya. Pendengaran dan penglihatannya juga menjadi lebih peka terhadap apapun. Hingga Jason merusak beberapa pintu di rumahnya karena Jason belum bisa mengendalikan kekuatan yang ia miliki saat ini. Mama. Usha benar-benar kembali ke desanya dengan membawa seorang anak perempuan bersamanya. Shibu pun merasa sangat bahagia bisa melihat Usha secara langsung lagi. Josmon yang merupakan keponakan Jason mendengarkan dengan seksama penjelasan dari gurunya mengenai efek bila seseorang tersambar petir. Ia merasa kalau hal itu terjadi pada pamannya. Sepulang sekolah, Josmon membaca semua buku yang ada di perpustakaan dan mempelajari semuanya. Shibu pun merasa perubahan pada dirinya. Sampai di rumah, Josmon menceritakan semuanya kepada pamannya kalau sekarang Jason memiliki kekuatan super, seperti pahlawan super yang ada di buku-buku yang ia bawa. Mendengar penjelasan yang diberikan oleh Josmon, Jason mulai meneliti kekuatannya sendiri. Begitupun pula dengan Shibu. Tapi mereka sama-sama belum bisa mengendalikan kekuatan besar mereka. Shibu selalu mengikuti kemanapun Usha dan putrinya pergi. Begitupun Pile, pemilik warung yang terus menggoda Usha hingga membuat Shibu merasa cemburu. Setelah Usha pergi, Shibu mengancam dengan menggunakan kekuatannya. Shibu menggeser semua barang yang ada di dekat Pile tanpa menyentuhnya. Shibu juga mengancam untuk Pile tetap tutup mulut. Jason mengurus paspor untuk keberangkatannya ke Amerika melalui Biji. Tapi Biji mengabari kalau verifikasi paspor yang diajukan oleh Jason gagal. Biji dan Jason mengira kalau semua ini karena Patan, kakak ipar Jason yang pernah dibuat celaka oleh Jason. Usha mencoba menceritakan semua yang terjadi kepada rumah tangganya dengan Dasan, kakak laki-lakinya. Ia mengatakan kalau suaminya telah mengkhianatinya dan menceraikannya. Dasan mencoba menjodohkannya dengan Kesavan karena ia telah banyak meminjamkan uangnya untuk biaya pengobatan ayah mereka. Usha terdiam dan tidak bisa menjawab apapun. Usha meninggalkan rumah dan duduk di depan rumahnya seorang diri. Shibu mencoba mendekatinya, tapi Usha mengusirnya. Di saat Usha mengusir Shibu, tiba-tiba putri Usha mendadak pingsan. Mereka pun terkejut dan langsung membawa putri Usha ke rumah sakit. Jason yang merasa kesal dengan perbuatan Potan karena mencampur adukan antara urusan pekerjaan dan urusan pribadi mereka. Jason mendatangi kantor polisi, tapi Sajan mengatakan kalau ayah yang merawat Jason selama ini bukanlah ayah kandung Jason. Sampai di rumah, Varkey yang merupakan ayah Jason mencoba menjelaskan. Waktu Jason masih kecil, ia yang menolong Jason saat terkena percikan ketika gudang petasan meledak, hingga membuat Jason merasa sedih. Shibu mencoba mencari perhatian pada Usha dan berusaha untuk menolong dan mencari uang untuk biaya operasi putri Usha. Karena dokter yang memeriksa putrinya mengharuskan Usha menyediakan uang yang cukup untuk bisa mengoperasi putrinya tersebut. Jason banyak bertanya kepada Josman tentang pahlawan-pahlawan super yang ada di buku-buku Josman. Ia menceritakan ciri-ciri pahlawan super yang selalu memakai topeng untuk menutup jati dirinya. Shibu yang membutuhkan banyak uang untuk mengoperasi putri Usha berniat menggunakan kekuatannya untuk perbuatannya. Ia mengambil karung boneka sawah dan berencana untuk merampok bank. Sekolah Josmon tengah mengadakan festival dan semua orang menggunakan kostum. Jason pun ikut dalam festival tersebut dan menggunakan kostum ayam hingga wajahnya tak terlihat. Ia segera menyerang Potan hingga ia terpental. Ia juga menyerang beberapa anggota polisi yang membantu Potam. Semua orang berlari ketakutan, sementara Shibu menggunakan kesempatan dan kekuatannya untuk mencuri semua uang yang ada di koperasi karena ia bisa dengan mudah membuka berangkasnya menggunakan kekuatannya. Saat ia membawa uang tersebut, ia telah melihat Dasan melunasi semua tunggakan Usha. Jason mengancam Potan untuk berhati-hati dalam bertindak dan menggunakan kekuasaannya karena ia selalu memantau dan memperhatikan pergerakan Potan dan ia memperkenalkan dirinya dengan nama Minal Murali.
Keesokan harinya, semua warga berkumpul dan membicarakan tentang Minal Murali. Mereka mengira Minal Murali adalah pencuri uang koperasi. Sementara Potan sudah mencurigai kalau Minal Murali adalah Jason, karena topeng dan sarung yang digunakan Jason telah ia temukan. Potan membawa semua bukti tersebut ke kantor polisi. Tapi saat di tengah jalan, Jason yang menyadari telah meninggalkan kostum dan sarungnya segera menyusul Potan dan menghambat perjalanannya dengan merusak mobilnya hingga ia bisa mengambil semua barang buktinya. Biji yang mengabari kalau paspor Jason telah selesai, memintanya datang dan membayar semua biayanya. Jason yang telah memiliki uangnya pernah menyimpan uang tersebut di laci kerjanya. Namun saat Jason mencari, ia tidak menemukannya. Hingga ia bertanya dengan ayah dan juga Dasan, yang bekerja sebagai penjahit bersama dengan Jason. Dasan yang merasa mengambil uang tersebut terdiam ketika Jason marah hingga Jason kehilangan kendali dan mengancam Dasan untuk segera mengembalikan uang tersebut. Sibu mendengarkan semua kemarahan Jason dan memberikannya ide. Saat di rumah, ayah Jason mencoba memberikan nasihat kepada Jason kalau tindakannya tersebut salah. Jason pun menyadari kesalahan tersebut dan berencana meminta maaf kepadanya. Ia segera ke rumah Usa dan mencari Dasan. Tapi Usa mengatakan Dasan belum kembali dari toko. Subi mengambil sejumlah uang dan mendatangi toko jahit Jason. Ia mendekati Dasan dan memberikan uang untuk melunasi semua hutang-hutang karena ia mengambil uang Jason. Tapi dengan merestui dirinya mendampingi Usa. Dasan yang mengetahui latar belakang dan jati diri Sibu langsung mengatakan ketidaksetujuan terhadap tawaran yang Sibu berikan. Sibu pun melangkah pergi. Tak lama kemudian ia datang dan dengan menggunakan kekuatannya, ia menutup semua pintu dan jendela dan melayangkan semua benda-benda yang ada di sekitar Dasan. Sibu juga melayangkan gunting tepat di depan wajah Dasan hingga tubuh Dasan bergetar ketakutan. Ia lalu menghidupkan korek dan melemparkannya ke tumpukan bubuk mesiu yang telah ia tabur hingga toko Jason kebakaran dan membakar tubuh Dasan hidup-hidup. Sibu berteriak seolah-olah ia melihat kebakaran hingga semua orang berusaha membantu menyiram toko Jason. Tak lama kemudian Jason hadir. Ia merasa sedih karena terlambat datang ke tempatnya. Ia segera menerobos masuk dan memeriksa tempatnya sementara warga lain membawa tubuh Dasan keluar dari ruangan tersebut. Jason melihat tulisan Minal Murali di dinding. Hingga warga mengira Minal Murali lah yang telah melakukan semua ini. Usa merasa sangat sedih kehilangan kakak laki-lakinya. Jason mengaku pada Biji kalau ia adalah Minal Murali. Tapi ia bukanlah pelaku perampokan koperasi dan bukan pembunuh Dasan. Ia bahkan merasa menyesal karena tidak sempat meminta maaf kepada Dasan. Seorang pemilik toko yang memasang kamera pengawas di sekitar tokonya memberi kaset rekaman CCTV kepada polisi. Jason pun datang ke kantor polisi untuk melihat pelaku pembakaran tokonya dan perampokan koperasi. Begitupun dengan Sibu, ia berniat mengambil kaset tersebut karena wajahnya pasti akan terlihat. Saat polisi melihat rekaman tersebut, Sibu menggunakan kekuatannya hingga polisi tetap tidak bisa melihat pelakunya. Akhirnya Sibu berhasil mengambil kaset tersebut dengan menutup wajahnya. Jason yang telah menutup wajahnya pun segera merebutnya hingga mereka saling kejar-kejaran. Hingga kaset tersebut terlempar ke sebuah bus. Jason dan Sibu akhirnya berkelahi di bus tersebut. Dan Jason terpental keluar hingga pingsan dan Sibu berhasil mengambil kaset tersebut. Tapi bus itu terus melaju hingga tiba di mulut jurang karena bus tersebut tidak lagi bisa menyetir akibat ia telah tewas terkena potongan besi. Hingga seorang anak terpental Jason yang baru tersadar mencoba menahan dan menarik bus tersebut. Jason menuliskan Minal Murali asli pada badan bus. Jason mulai merangkai dan mendesain kostum pahlawan super yang banyak diceritakan oleh Josmond. Ia ingin membuatnya lebih menarik dan nyaman dengan dirinya. Lagi-lagi Sibu berusaha mendekati Usa. Bahkan ia mulai berani membelikan beberapa keperluan Usa dan juga putrinya. Tapi tak lama Kesafan datang dan mengusir Sibu. Kemarahan pun hadir di dalam diri Sibu.
Ia pun segera membunuh Kesavan dan menenggelamkan mobil beserta Kesavan di dalamnya hingga ia tewas. Sibu menyadari kalau Jason juga terkena sambaran petir. Ia berusaha memperkeruh keadaan dan memanas-manasi warga bahwa Minal Murali adalah penjahat. Jason juga menyadari kalau mereka telah memiliki kekuatan super karena tersambar petir. Semua warga berkumpul, mengurung Jason dan juga Sibu. Tapi Sibu meminta Jason meninggalkan tempat itu. Saat Jason meninggalkan tempat tersebut, polisi telah menghadangnya dan tanpa perlawanan Jason dibawa ke penjara. Sementara Sibu menghadapi warga yang mencoba melemparinya dengan batu dan merasa terdesak, Sibu melarikan diri kemudian kembali ke rumah. Ia membereskan seluruh baju-bajunya. Tapi, ia terkejut melihat Putri Usa sedang tidur di kamarnya. Ia pun melihat Usa tengah duduk melihat koleksi foto-foto Usa yang dimiliki oleh Sibu. Melihat Usa ada di kamarnya, ia mencoba mendekati Usa dan mengatakan semuanya. Kalau selama ini, ia telah mencintai Usa tapi tidak berani mengatakan apapun kepadanya. Usa tersenyum dan mengatakan ia mau menikah dengan Sibu seperti yang disampaikan Sibu yang menginginkan memperistrinya. Mendengar hal itu, Sibu merasa bahagia. Tapi ia telah melihat warga memenuhi pekarangan rumahnya sambil membawa obor. Sibu meninggalkan Usa dan mencoba menghadapi mereka seorang diri. Tapi, ia tidak menyadari ada beberapa obor yang dilempar ke atap rumahnya hingga bagian belakang rumah Sibu telah terbakar dan menjalar ke kamar. Menyadari Usa dalam bahaya, Sibu berlari dan berusaha menolongnya. Tapi api yang menjalar telah mengenai bubuk mesiu yang berada di sebuah drum, hingga terjadilah ledakan besar dan membuat Sibu terpental serta menewaskan Usa dan juga putrinya. Sementara Usa dan putrinya tewas terpanggang, Sibu masih selamat dan menimbulkan dendam pada hati Sibu. Tapi seorang warga mencoba memperingatkan polisi yang menjaga sebuah festival kalau polisi harus menangkap Sibu karena telah membuatnya sedih. Sibu kehilangan Usa. Sibu akan melakukan hal gila yang akan membahayakan semua warga desa. Dugaan warga desa tersebut benar. Sibu kini datang kembali ke desanya dan ia menyamar menjadi penjual balon. Namun saat seorang anak laki-laki meniup balon dan pecah, tak lama beberapa bom meledak dan mengejutkan semua warga yang mengunjungi festival tersebut. Festival yang harusnya berisi kebahagiaan berubah menjadi mencekam. Semua warga berlari ketakutan tanpa arah. Ledakan bom terus-menerus tanpa henti terus terjadi. Banyak korban yang berjatuhan dan Sibu memasuki sebuah ruangan bawah tanah. Biji yang melihatnya mencoba mengikutinya dan mencoba menyelidikinya. Ia mengendap-endap di terowongan tersebut hingga ia sangat terkejut ketika melihat banyak bom rakitan yang aktif dan siap menghancurkan desa. Sajan yang ketakutan segera membebaskan Jason yang masih berada di dalam penjara. Ia tahu hanya Jason yang mampu menyelamatkan desanya. Jason melangkah meninggalkan kantor polisi dan ia mempercepat langkahnya. Semua warga ketakutan, menangis ketika Sibu berhasil mengurung mereka dan siap meledakkan mereka hidup-hidup. Warga merasa lega ketika melihat Minal Murali datang dengan menggunakan kostum baru. Sibu dan Jason mulai berkelahi dan mereka saling menyerang satu sama lain. Sementara Biji tengah memikirkan cara bagaimana menyelamatkan warga dari ledakan bom-bom rakitan yang ada di depannya. Jason yang tengah bertarung melawan Sibu mulai terdesak menghadapi serangan Sibu yang bertubi-tubi. Hingga Jason akhirnya berhasil dilumpuhkan. Ia memohon kepada Sibu untuk menghentikan rencananya karena ia akan membunuh warga yang tidak berdosa. Tapi Sibu tidak menghiraukan perkataan Jason.
Namun si ibu pun tidak mengetahui di saat yang tepat biji berhasil menghancurkan dinding yang terhubung dengan sungai dan mengalirkan ke arah sumbu api yang telah menyala dan menyiram semua bom aktif hingga bom tersebut tidak aktif lagi. Jason yang hampir menyerah teringat kata-kata ayahnya hingga menimbulkan semangat baru padanya dan ia pun mulai bangkit. Ia menghajar si ibu secara membabi buta dan saat menemukan sebilah tombak ia melemparkan tombak tersebut hingga tepat mengenai tubuh si ibu dan mengakibatkan dirinya tewas. Semua warga merasa bahagia karena berhasil diselamatkan oleh Minal Murali. Biji mengabari kalau paspor Jason telah aktif, tapi ia membatalkan keberangkatannya karena tugasnya di negaranya belum selesai. Ia yakin kejahatan pasti akan datang lagi dan ia harus melindungi warga desanya. Film pun selesai. Nah, itulah tadi alur cerita film Minal Murali. Kehebatan Jason dalam mengatur kekuatannya untuk menyelamatkan warga kota benar-benar seru ya sahabat. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Terus dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu. Wassalamualaikum.